فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilm. Yang mana thalabul ilm ini merupakan kewajiban kita semua. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan perlu kita ketahui bahwasannya seorang muslim itu punya kewajiban terhadap agamanya. Yang ini tidak boleh dia tinggal sampai dia mati. Apa kewajiban itu? Yang pertama adalah berilmu. Ini satu kewajiban. Ilmu tentang akidah, yaitu ma'rifatullah. Dia harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dia harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang ketiga, beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kemudian beriman kepada qada dan qadar. Kemudian dia harus mengilmui rukun Islam, ya, yang 5, ya, dengan benar. Kalau tidak, dia akan melenceng. Dia akan melenceng dari agama Islam yang benar, sehingga dia akan terpecah-pecah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Dan yang benar hanya satu. Siapa mereka? Yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Artinya mereka mengikuti Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Para hadirin sekalian, kemudian yang kedua, dia harus beramal dengannya. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak akan bisa beramal. Setelah kita mengilmui ilmu itu, maka kita amalkan. Jangan sampai orang punya ilmu tapi nggak diamalkan. Ada seorang ulama mengatakan bahwasannya orang yang cerdas itu bukan orang yang banyaknya ilmu, tapi orang yang cerdas dia punya ilmu, diamalkan. Dia punya ilmu, diamalkan. Adapun kalau orang ilmunya tinggi sekali tapi nggak ada amal, maka dia orang yang bodoh. Karena nanti ilmu itu akan ditanya oleh Allah ketika dia tidak amalkan. Maka panjenengan walaupun ilmunya masih sedikit, tapi beramal terus, itu berarti jenengan orang yang pintar dan cerdas, mengamalkan ilmu yang jenengan pelajari. Kemudian yang ketiga, berdakwah. Ini kewajiban kita. Kita harus mendakwahkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan dakwah itu tidak mesti harus dengan ceramah di mimbar-mimbar atau harus jadi ustaz, tidak. Panjenengan dengan perilaku panjenengan, akhlak panjenengan, mengamalkan ilmu panjenengan, itu sudah termasuk dakwah. Dengan dari rumah sering ke masjid 5 kali, orang itu melihat ini orang sudah tua kok ke masjid 5 kali ya. Kadang yang muda merasa malu, masa orang tua aja pergi ke masjid kok enggak. Nah, terus dia tergugah gara-gara kita jauh-jauh naik motor misalnya, orang selalu berhatiin akhlaknya baik, ya, tetangga baik sama istri baik sama teman. Orang melihat, oh, masya Allah. Jika orang terbuka untuk masuk Islam atau orang jadi ingin baik seperti dia, ini termasuk dakwah. Ya, maka ini harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, terakhir sabar. Kenapa kita harus bersabar? Karena di dalam menuntut ilmu seperti ini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, kita sudah meninggalkannya. Itu menunjukkan kita tidak sabar. Dengan beribadah kepada Allah, ketika nggak istiqomah meninggalkan, berarti kita tidak sabar. Kemudian ketika kita sholat misalnya, sholat itu kalau kita nggak sabar, kita tinggalkan. Jenengan ketika berbuat ketaatan, kalau nggak sabar, maka jenengan akan jatuh kepada kemaksiatan.
Jenengan kalau nggak sabar dalam menjauhi kemaksiatan, maka jenengan akan masuk ke dalam kemaksiatan tersebut. Itu menunjukkan kita tidak sabar, ya. Makanya sabar itu perlu, ya, kita juga tahu apa itu sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar dalam apa yang terakhir, yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Kita ditakdirkan misalnya punya satu penyakit yang nggak sembuh, ditakdirkan misalnya apa, sudah berusaha maksimal kok uangnya kurang terus, belanja kurang, begini kurang. Yang penting kita berusaha. Masalah hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap agamanya, yaitu yang pertama berilmu, yang kedua beramal dengan ilmu tersebut, yang ketiga berdakwah, yang keempat sabar. Ini harus kita pahami dan harus kita yakini. Sampai kapan kita harus paham dan kita harus amalkan sampai kita mati. Sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Barakallahu fiik. Kita mulai. Saya akan membacakan, kemudian ta'awud ya, ini kita belajar tentang ta'awud dulu karena ini penting. Ya, ta'awud itu yang pertama pakainya huruf apa? Alif. Kemudian ain. Ya, berarti alif di mana letaknya? Tenggorokan bawah, berarti A. A biasa A di sini. Kemudian ain di tenggorokan tengah, berarti habis di sini naik ke tengah. A biasa, a'udzu. A'udzu. Za pakainya za. Zu. A'udzu billahi. Billahi baca tebal apa tipis? Billahi. La billahi tipis. A'udzu billahi. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton. Nanya tipis, syanya menyebar. Minasyaiton. Huruf to itu di letaknya di mana lidahnya? Lidahnya terangkat. Ya, isti'la terangkat. Ya. Syaitan tebal. Syaitanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan tebal ta-nya. Syaitanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitanir. Kemudian bismillah juga bis, sinnya tipis. Bis tipis semua. Bismillah, tebal apa tipis? La. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tadi di
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم. Coba. إذ دخلوا pakai that. إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Iya. Masih 2 menit. Cukup ya? Iya. Siapa? Barakallahu fiik, semoga apa yang kita pelajari mendapatkan barokah dunia dan akhirat Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.